saingan terberat dari ketujuh School Ambassador. Kebetulan emang aku sudah Kelas sudah pada nyapa-nyapa juga pasti ya. iya. Allahu Akbar. Settingan bagaimana ini? Oh iya. Kabarnya mau terbang ke Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Vimita. Sana dulu ini dah. Oke, 1 pose, 2 pose, 3 pose. Kenapa gue begini? Karena tamuku yang hadir hari ini adalah model, jadi aku harus menyesuaikan, ya kan? Oke, welcome back. Event Goers kali ini Lulu lagi-lagi akan mengajak ngobrol teman-teman SMA yang ada di Kota Solo yang kemarin jadi peserta dari Battle of School. Tahu dong Battle of School, ajang pencarian bakat, oh enggak ding. Ajang pokoknya dibattlein lah SMA-SMA yang ada di Kota Solo, dan hari ini aku ketemunya sama pemenangnya. Kalau beberapa episode kemarin kita ngobrol sama para peserta, sekarang aku ketemu sama pemenangnya. Dan hari ini pemenang dari School Ambassador, udah tahu dong kalau udah pada follow Instagramnya Battle of School ya. Ada Natalia Lofi dari SMA Negeri 4 Surakarta. Selamat datang. Halo, disapa dulu teman-temanku. Boleh langsung perkenalan? Boleh, silahkan. Halo semuanya, aku Natalia Lofi, the winner of Battle of School Ambassador dari SMA Negeri 4 Surakarta. Kan beda kan auranya kalau udah menang, pemenang tuh beda auranya. Jadi gini, oh enggak ya, maksudnya aku kebawa auranya dia sebagai model gitu loh. Oke, kegiatannya apa dong setelah menang? Perasaannya dulu deh, perasaan kamu setelah menang jadi apa sebutannya ya? The winner of Battle of School Ambassador 2024. Bagaimana perasaannya? Yang pasti nggak nyangka banget sih, karena memang event sekeren itu dan Ovi bisa diberikan sebuah tanggung jawab yang besar untuk jadi pemenang tuh kayak, wah, sumpah ini aku gitu loh. Really? Cincang? Ya. Fun fact dulu nih. Iya. Di Ovi ini kabarnya mau terbang ke Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Vimita. Sana dulu ini dah. Banggapsemida. Tolong translator. Translator harus pakai Hangul ya. Nggak boleh pakai ABCD. Ada bacinnya. Oke. Jadi Ovi ini selain kegiatan di sekolah, dia juga les bahasa Korea karena kabarnya aku pengen suatu saat akan ke Korea gitu. Yes. Tapi perasaannya setelah menang tuh bahagia. Hadiahnya buat apa, Ovi? Hadiahnya buat kuliah, Kak. Aduh, nggak buat hura-hura aja. Enggak dong. Itu kalau saya ya. Oke, terus kegiatannya apa tuh sehari-hari seorang Natalia Lofi? Oke, karena ini sudah kelas 12 dan bentar lagi mau lulus. Oh iya ya? Ya, mau ujian. Jadi untuk weekdays aku biasanya pulang jam 4 itu dari pagi sampai siang itu fokus sekolah dulu. Nanti pulangnya biasanya aku ngerjain PR, setelah itu lanjut untuk ngedit video endorsan. Oh, sudah menerima endorse ternyata. Yes. Anda influencer? Aduh, Alhamdulillah. Follower berapa kalau tahu? Aduh, dicek sendiri aja nggak sih? Follower. Oh, tak cek. Aku udah HP. Dicek dulu. Ngobrol dulu silakan. Loh, ngekon. Berapa sih follower? Aduh, malu. 10.000? Naik dikit. 15.000? Turun dikit. Pokoknya ribuan, puluhan ribu lah ya. Udah centang biru berarti? Belum, karena belum punya KTP. Oh iya? Oh, kamu masih 18? Baru saja 17. Baru aja 17 tahun, tapi udah kelas 3 ya? Iya. Oh iya. Oh, berarti imbang sih sama aku juga 17. Besti. Lebih. Kau ya gitu. Iya, aku juga 17 loh. Oke, berarti setiap hari sekolah, les, handle endorsan. Iya. Oke, berarti untuk endorse udah lumayan menghasilkan ya, Ovi ya? Puji Tuhan. Bahasanya cuan gitu. Yes. Ih, tante kamu harus bangga anaknya udah bisa menghasilkan cuan sendiri. Berarti udah nggak minta sanggup mama? Masih. Oh, masih lah. Oke. Terus hadiahnya ditabung buat persiapan kuliah. Ini rencana mau kuliah di dalam negeri aja atau mau diekspor ini, Ovi? Diekspor. Diekspor. Harus diekspor gitu ya. Ya pokoknya rencana ambil S1 dulu di dalam negeri, nanti S2-nya lanjut keluar. Iya. Berarti pengen mengambil S2. Pokoknya setelah itu mau jenjang apa lagi? Sampai profesor kah atau apa? Rencana sih baru S2, nanti setelah S2 pulang ke Indonesia buat ngelanjutin
bisnis-bisnis yang udah aku sedikit-sedikit mulai bikin. Jalan bisnis juga? Iya. Diajarin Bubun pasti? Iya. Iya. Tapi kalau anak sekarang tuh emang segitu ya event goers ya, udah visioner banget. Beda kalau zaman aku dulu, zaman aku dulu aja pikirannya besok main kemana ya, atau nanti jajan di wedangan mana ya. Beda say ternyata ya. Terus ceritain dikit, sebenarnya Natalia Lovie itu orang yang kayak apa sih gitu? Oke, untuk yang bagi yang first time tahu aku orangnya mungkin pendiam. Kalau baru awal ketemu tuh memang anaknya diem banget, kayak nggak banyak omong karena memang aslinya introvert dan pemalu banget. Oh ya? Iya. Tapi bisa jadi model? Iya, itu karena support dari mama papa juga sih. Soalnya mama papa juga public speaker, motivator. Kok anaknya diem banget sih? Nah gitu. ini. Makanya dipupuk untuk bisa ngomong di depan orang banyak. Dengan ikut model dari usia berapa kalau boleh tahu? Aku start model dari kelas 5 SD, tapi kalau photoshoot udah dari kelas 3 SD. Wow, berarti emang itu usahanya Ayah Bubun buat aduh ya anakku biar nggak malu-malu, biar nggak celingus kalau orang Jawa bilang ya. Yes. Tapi emang begitu, emang pemalu banget. Di sekolah pun juga terkenal Ovi itu pendiam. Iya sih, karena memang jarang keluar kelas juga. Keluar kelas mungkin kalau beli makan terus nanti masuk kelas sampai pulang. Memang nggak gitu aja ya. Suka untuk berinteraksi sama orang banyak sama teman-teman yang ngegeng-ngegeng gitu nggak juga? Enggak. Oke. Terus selain kamu yang pendiam, pemalu, MBTI-nya apa kalau boleh tahu? ISTJ. Lu tahu MBTI nggak? Tahu lah. Nggak tahu Kak? Oh my god. Nanti kita bahas, kalau kita ada kesempatan podcast lagi kita bahas MBTI ya. Oke, jadi untuk MBTI-nya adalah introvert, T juga. T itu kebanyakan orang-orang yang punya MBTI T itu agak tidak peka, ya nggak sih? Agak ya, tidak peduli dengan orang lain gitu. Gue juga soalnya, kalau aku INTJ. Beda sedikit. Beda dikit gitu. Gue begini ya karena cuman ngonten aja sih. Biasanya kalem kan ya di kantor. Pendiam, bertapa, tiba-tiba gitu kayak soft girl. Tuh kan dia tahu kalau gue soft girl. Tidak suka bersosialisasi, tapi suka miso sih. Itu termasuk MBTI. Oke, lanjut. Terus selain kamu yang pemalu, selain kamu yang introvert, apalagi? Natalia Lovie itu orang yang seperti apa? Seperti apa ya? Untuk menurut aku sendiri sih, aku lebih suka untuk menyendiri ya. Dibandingkan ketemu sama banyak orang tuh, aku lebih suka di rumah. Emang anaknya rumahan. Jadi kalau diajak mainin tuh bukannya aku nggak mau, cuman emang gimana ya kalau aku menyesuaikan sama adaptasi teman-teman harus ho itu kayak capek energi itu habis gitu loh. Sama lagi. Alah. gue tuh kalau abis di kantor ngobrol sama mereka berdua tuh kayaknya sampai rumah tuh aduh energiku habis. Apalagi mereka berdua ini sangat nggak ngerti arah ya kemana-mana tuh ya. Gitu. Berarti kamu emang bukan anak yang suka rame-rame ke mall misalkan, taruhlah ada film baru, nonton yuk, premier ini yuk gitu. Enggak yang suka, lebih suka ke kafe, homebody lah ya, untuk ngelukis bareng sama teman-teman atau sekedar ngobrol bareng gitu. Ngelukis? Iya, suka gambar, yang nanti kita bahas kan. Tadi dulu. Oke. Jadi selain Ovi ini introvert, pemalu, suka menyendiri, tapi bukan berarti sombong kan? Ya. Tapi mesti banyak ada beberapa orang yang first impressionnya ke Ovi tuh kok anak ini sombong ya gitu. Pernah gak sih digituin? Sering banget, karena memang kalau kata mama papa sih emang kalau dari awal anaknya kalau di mukanya tuh kemusuhan banget gitu kayak judes ya gitu loh, kayak muka poker face-nya jatuhnya judes. Iya, sebenarnya enggak, emang kalau nggak disablek duluan aku nggak akan ngomong gitu loh, karena aku tidak tahu untuk memulai pembicaraan. Betul itu gimana. I feel you. Terus kalau pasca jadi pemenang School Ambassador-nya Battle of School, itu ada yang berubah nggak sih di alur kehidupannya Ovi dari pagi sekolah, habis sekolah ngapain? Tapi kalau setelah menang ini, aku jadi lebih sibuk nih, banyak agensi-agensi yang menelpon. Oh bener? Yes. Oh ya? Ya itu menang tuh kayak aku merasa wah tanggung jawabku besar. Kalau orang-orang lihat itu cuman menang, keren banget menang gitu, pasti dapat ini. Tapi menurutku itu adalah suatu
tanggung jawab yang besar banget karena aku membawa bendera Battle of School. Dan fun fact, kalau aku main atau ke mall atau ke kafe tuh biasanya udah beberapa orang tuh manggil aku Kak Nili, kan namaku Nili Lovia di sosmed. Nah, manggilnya Kak Nili yang Battle of School bukan gitu. Lah, kok tahu aku adik kelas udah pada nyapa-nyapa juga pasti ya. Iya. Allahu Akbar. Settingan bagaimana ini? Oh iya. Lanjut. Sampai mana ya tadi aku lupa. Sampai ke banyak yang nyapa. Oh iya, gitu. Terus dari Battle of School juga banyak agensi-agensi atau bahkan brand-brand clothing gini itu menghubungi untuk menawarkan kerjasama dan endorsement. Wow, kalau yang dulu mungkin udah ada endorse sih, tapi baru beberapa setelah jadi winnernya Battle of School gitu makin melimpah. Sampai nolak-nolak gitu nggak sih kamu? Oh enggak, diterima semuanya. Lumayan jadi berkat kan? Jadi berkat, betul sekali. Berarti makin sibuk ya setelah jadi pemenangnya School Ambassador ini ya. Tapi kalau untuk sekolah sendiri gimana sih support kamunya, Ovi? Kalau untuk pihak sekolah pas kemarin nih kamu ikut Battle of School di School Ambassador, bentuk support dari sekolah itu seperti apa? Karena fun fact aku dari SMA 4 ya teman-teman. Oh iya, tadi belum ngobrolin itu. SMA 4 Semarat Catur ya? Yes. Putri Semarat Catur tahun 2023-2024. Ya dari situ emang guru-guru memang sudah mengenal Lovi dari kelas 10 karena mengikuti lomba, otomatis kan gurunya juga ngikutin gitu loh. Jadi apalagi sekarang jadi School Ambassador, dutanya dari SMA Negeri 4. Jadi memang sekolah mengusahakan untuk semuanya harus vote, semuanya harus tahu, semuanya harus support, dan puji Tuhan aku bawa pulang pialanya. Berarti sekolah juga ikut ini ya, sibuk untuk support kamu. Piye caranya anakku biar nanti menang gitu ya. Harus banget. Udah dari kelas 10, berarti awal-awal masuk di SMA 4 kamu udah moncer ya. Kamu termasuk murid populer nggak sih dulu? Wah, kalau dari POV aku sendiri enggak sih, karena aku juga jarang keluar sekolah. Sombong-sombong dikit nggak apa-apa, boleh loh. Kalau itu memang kenyataan ya kan. Populer nggak sih di sekolah, Ovi? Pastinya ya. Ya, kenal banyak orang lah. Nggak yang nolep-nolep amat. Nggak yang kosong-kosong banget gitu ya. Adik-adik kelas ngerti lah ya gitu. Oh, menarik sekali ya. Jadi dari ngikutnya Ovi sebagai School Ambassador di Battle of School dan sekarang jadi pemenang, impactnya banyak ternyata ya. Cukup banyak. Nggak cuman pas dia di daerah sekolahan aja, di kawasan sekolah, tapi ternyata bahkan di mall-mall. Sampai SD SMP itu yang nyablek aku. Udah ada yang nyapa SD, ya. SMP gitu loh. Lah, kok bisa tahu Battle of School gitu ya, tahu lah. Jadi emang famous banget sih ini Battle of School. Battle of School famous banget. Shout out to Battle of School. Dibikin lagi ya Desember. Nggak apa-apa, memang itu kok biar kamu momen tau ya. Terus persiapan dong, prepare dulu pas 2 hari kan tuh di UNS Tower finalnya. Itu prepare-nya apa aja untuk Ovi? Untuk aku sendiri mungkin karena dari Battle of School juga ngajakin banyak konten, photoshoot dan lain-lain, itu aku harus prepare untuk manage waktuku sama sekolah. Karena memang kadang ngambil weekdays juga kan. Bener-bener. Aku harus bagi waktunya, pulang sekolah harus take shoot di sini, photoshoot di sini. Aku juga bagi waktu sama ayah bunda karena memang aku nggak bisa pergi-pergi sendiri kan, memang harus sama ayah bunda. Kebetulan ayah di luar kota terus, jadi aku sama bunda, jadi memang 2 hari itu full sama bunda. Jadi ini for your information ya guys, Ovi ini memang anak Sematawayang, terus kemana-mana tuh harus sama mamahnya, harus sama, katanya udah punya manajer juga nggak sih? Ada manajernya, Giling kan? Giling sudah ada manajernya loh. Berarti memang aktivitas kamu banyak banget sehingga kamu memerlukan bantuan kakak manajer ini ya, biar kamu nggak riwah sendiri ya. Wow, luar biasa. Terus awalnya kamu kepilih jadi School Ambassador dari SMA 4 itu kayak apa? Ataukah itu lucu sih ceritanya. Kenapa kok lucu? Karena aku punya CS nih. CS tuh apa? Temen? CS tuh bestie. Oh gitu sih Kak. Teman saya suka Sri Mulat. Itu temen bestie banget gitu loh, dia yang support aku dari lama. Kebetulan dia punya kayak perkumpulan teman-teman yang ngomongnya sih mau bikin event yang bergengsi anak-anak sekolah. Iya, di sekolah. Gitu ya? Sekolah bergengsi di Solo gitu ya. Event opo? Aku kan nanya gitu gitu. Event opo, mega event opo, aku bilang gitu. Terus dia bilang itu nanti e-sport, tapi e-sportnya ada dance, supporter, sama akan mengambil 1 School Ambassador. Karena memang dari SMA 4 aku liatnya kamu dan udah deket banget sama kamu, jadi kamu aja lah gitu. Terus aku kan
itu nggak ada spill sama sekali gitu loh, Kak. Oke. Itu event apa sih, kayak di Solo kan belum ada ya Iya event benar, kayak gini, baru gitu. pertama kali Ya, kan. makanya bingung lah, ambassador ML itu kan ngopo, aku loh nggak bisa main ML. Fun fact, aku habis Battle of School aku belajar ML, guys. Penting Iya. banget. Kayaknya udah kebanyakan kegiatan, udah nggak usah ikutan ML-ML-an. Ya kan Kok saya pot ya? Penasaran sedikit. Penasaran sedikit, Iya. kok pada seneng gitu toh. Kayak Oke, jadinya lanjut. opo toh, gitu loh. Dolanan apa sih? Iya, nggak mudeng gitu lah Tapi akunya. ternyata setelah nyoba, Ya, siti-siti. tertarik nggak? Lumayan tertarik. Lumayan ya, oke. Biar nggak stres kan di sekolah, matematika, fisika, sampai rumah. Capeknya gitu ML2 loh, ya. gitu ya. Sebentar lah gitu. Mobile Legend ya, bukan tolong ini translator kamu jangan dipleset-pleset ke. Iya. Oke. Terus abis gitu setelah temen kamu memilih kamu, jadi itu sekenanya dia aja? Maksudnya dari SMA 4 ya wes lah kamu aja gitu? Emang dia pertimbangan dulu sama guru-guru juga. Oh tapi dia anak SMA 4 juga? Iya. Oke. Dia PIC-nya dari SMA 4. OSIS berarti? Oh bukan ya? Oke. Terus nawarin dan akhirnya muncullah sedikit spill-spill tentang Battle of School. Aku lihat profilnya, kayak video-video awalnya, teasernya, lah kok keren, ya udah aku aja. Kayak Terus gitu. kamu langsung muncul ya, muncul jiwa kompetitifmu. Yes. Berarti yang awalnya dikira opo sih, acara lomba opo sih, dipikirnya kamu ternyata menarik juga untuk Lovi ya. Oke. Terus habis gitu sekolah ACC kah? Langsung atau ada hambatan? Enggak loh Lulu, kemarin tuh aku mesti angel-angel harus ini harus itu gitu enggak? Enggak. Langsung dari ACC sekolah ya? ACC, dari teman ACC, dari akunya juga sangat ACC. Jadi, Dan semua juga mendukung ya kan? Ada yang serik nggak sih? Ovi kamu tuh ada, maksudnya gini loh, kamu kan di sekolahan populer iya, berprestasi iya, dan sekarang juga pemenang sebagai school ambassador. Ada nggak sih beberapa orang yang gitu? sejauh Menurutmu ini gitu? Nggak ada sih, karena memang akunya juga jarang ngomong, jarang interaksi sama orang, jadi diem aja. Lah kamu main gibain apa? Aku lo diem doang gitu loh, maksudnya kayak. Jadi konsepnya ya, emang aku nggak ngasih bahan kok nggak gitu ada ya. enemy sih Jadi sejauh ini, aman puji lah Tuhan. ya. Oke. Tapi kalau menurutku anak-anak sekarang juga pada fair-fair semua ya guys. Gak yang kayak zaman dulu iren-iren gitu kalau kamu tahu. Ovi, Ya. kita ngobrolin kegiatan dong. Kegiatan kemarin selama jadi school ambassador apa aja? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin ada beberapa event goer yang nggak sempat ngematke ya untuk Battle of School. Apa sih sebenarnya tugasnya? Kalau dance kan ya ngedance. E-sport ya ngegame. Kalau untuk school ambassadornya apa? Karena school ambassador itu ibaratnya kayak dutanya dari masing-masing sekolah kan. Jadi itu fungsinya atau perannya itu buat presenting semua keseluruhan. Oke. Dari supporter, dance, terus e-sportnya dan nge-promote sekolahnya juga kalau menurutku. Oke, jadi malah lebih berat kayaknya ya. Kamu harus mempromosikan tim dance-mu, Iya, mempromosikan supportermu juga, terus tim apa lagi, e-sportnya juga, terus kayak sekolahanmu tuh merep muka dari sekolahan SMA Negeri 4 Solo tuh adalah di OVI, gitu nggak sih? Berat loh itu ya. Iya, berat. Ada kendala nggak? Kayak kejadian-kejadian yang bikin kamu, kok ngene sih gitu? Nggak jadi apa? Nggak jadi aja kali ya gue ikutan gitu, pernah nggak? Enggak sih, karena have fun aja, karena memang dari SMA 4-nya sendiri kompak, jadi kayak dari supporter, dari e-sport, dari dance-nya jadi satu gitu loh, jadi kayak ya wes malah gampang kayak aku gitu loh, malah enak ya, jalannya gitu. sama-sama bareng gitu Iya. ya. Oke, jadi guys, kalau aku merasa ya, petengku jemblo. Anak sekarang itu kalau diajakin untuk jangan ketawa. Dulu badanku selagi aku muda, aku juga sekamu, Ovi. Oke. Tetap gak mau kalah gue. Oke, jadi kalau anak-anak sekarang tuh diajakin kompetisi, diajakin untuk event apa, itu semangatnya luar biasa ya? Yes. Karena Teman-teman kamu juga seperti itu ya? masih muda-mudanya gitu loh, Kayak menggebu-gebu kayak. Iya. Tapi seru gitu, nggak yang jadi saling merival satu sama lain terus jadi curang-curangan sabotase gitu, nggak ada ya? Tempat untuk komunikasi satu sama lain, apalagi dari SMA lain kan otomatis supporternya ketemu supporter lain itu jadi lebih akrab aja gitu loh. Biasanya kan kalau supporter gitu sering rivalan gitu Musuh-musuhan ya kan, geng-gengan gitu kan. Nah di Battle of School ini aku lihatnya supporternya kok lebih terbuka satu sama lain, nggak yang harus apa way gitu loh, nggak yang kayak gitu. Malah kemarin di event terakhir banget itu kan ada yang mendadak karaoke, itu malah jadi satu gitu kayak yang asik ya. Yang apa itu? Yang party itu. Yang pre-event itu ya? Hah? Pas closing ada Oh, pas juga. closingnya. Iya, ada pas, juga. Pas hari kedua. Oh. Ada juga di situ. Oke. Terus ini pertanyaan nggak penting sih.
Udah ada gebetan belum? Oh. Siapa tahu kalau pas kemarin kan ketemu dari SMA, berapa tuh? 8 SMA Iya. tuh. Masa nggak ada yang nyantol? Nggak tahu ya, nggak laku kali ya. Atau mungkin pandangan Aku kamu diketawain aku. kamu jangan ngomong nggak laku, dua teman saya tersinggung maksudnya gitu. gitu. Apalagi yang Maaf ya. yang pakai tinde itu pang di perapatan panggung itu biasanya itu. Makanya dia begitu-begitu aja ya. Nggak ada. Tapi kamu punya nggak sih kayak ideal type buat cowok tuh seperti apa? Ada dong. Sapi kalau gue tahu sapi. Ideal Ini ada bumbu nggak apa-apa ngomong kayak gini? Aman. Nggak apa-apa. Curhatku juga Boleh. cuma sama Kalau Bunda. misalkan suatu waktu adik ini punya pacar, Bun. Kuliah dulu lah ya. Atau amit-amit. Jangan Iskia. Itu CS. Oh CS. Tapi Iya. jangan Iskia. Itu red flag lo. Iskia kalau lu ya, kalau lu. Dirasani. Amin. Oh petakilan, mesti tante langsung aduh dek nggak usah deh gitu. Itu temen, itu sahabatku soalnya. nggak apa-apa. Bunda kenal. Oh Bubun kenal ya. Iya. Mungkin Bubun seleranya juga yang kelejingan kayak Iskia, ngelejing aku suka gitu ya. Enggak. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan suatu saat kamu ada pacar gitu Bubun it's okay. Kalau dari ayah sama bunda itu memang membebaskan kamu mau pacaran atau lain terserah, cuman memang akunya sendiri pengennya aku kuliah dulu. Oh kuliah dulu. Tapi kalau balik lagi ke ideal type, Ideal type-nya apa ya? jangan artis kayaknya, jangan susah digapai. oke. Maksudnya yang Kayak, umum aja yang ada di Solo dan sekitarnya belum. Gua ada. Gak ada. Oh standar tinggi nih. Gak bisa ini. Standar tengah loro ning bengkel apa piye? Berarti apa? Tinggi? Fisik atau sifat? Dua-duanya dong. Kalau dari sifatnya yang penting sopan. Sopan oke. Sopan, pintar, taat ibadah udah. Ah itu ini dua ini. Maaf ya. Maaf dek. Kamu kalau nge-crew di sini tujuanmu cari gebetan, DOV kayaknya nggak bisa. Tapi ini putra altar loh itu. Oh gitu. Iya walaupun tindiannya itu kayak gitu Puji tapi Tuhan masih beriman. putra altar. Ya walau kadang rusui Romo sih. Yang harusnya lilin dinyalain sama dia ditiup-tiup. Oke guys, kita break dulu, nanti kita bakal ngobrolin bukan seluk-beluk sih, lebih mendalam tentang Nathania Lovie, seperti apa sih kegiatannya di Solo kah, di rumah, dan kabarnya ada sesuatu yang akan dia ungkap. Waduh, mau di spill kayaknya gitu ya. Ya udah kita tunggu lagi di segmen 2. Oke, welcome back di segmen 2 masih bareng sama Nathania Lovie. Ini kenapa aku susah ngomong ini karena Nathania belakangnya Lovie. Jadi kebawahan Nathania Lovie. Panggilannya Ovi. Yes. Pemenang dari School Ambassador, Battle of School, Semara Catur. Yes. Iya kan? Kalau tadi udah ngobrolin kayak apa persiapannya sih dulu waktu finalnya Battle of School. Sekarang kita todong pertanyaan, ada nggak sih pengalaman seru gitu ya, yang bikin kamu happy banget, yang bikin kamu bete, mungkin bad mood, atau apa gitu pas Battle of School? Oke, sebenarnya nggak ada yang bikin bad mood sih, karena kalau acara puncaknya kan 2 hari doang, tapi kan sebelum itu kita ada photoshoot, konten, dan lain-lain. Nah itu tuh kita udah kenalan sama panitia, terus fotografer, videografer dari pihaknya Battle of School tuh masih muda-muda, jadi kayak have fun aja gitu, jadi kayak gimana ya jalaninnya juga seneng ya, enak ya lingkungannya, nggak ada pressure, nggak kerasa kalau ini tuh kompetisi gitu ya. Jadi kamu ngejalanin sama teman-teman School Ambassador yang lain, ya udah kita fun-fun aja. Karena memang dari Battle of School-nya juga sangat amat menerima dengan have fun, jadi kitanya ya udah ikut have fun aja. Oke, kalau kejadian-kejadian yang bikin kamu agak gagal move on pas di Battle of School ada nggak? Ada sih Apa waktu tuh? Kan SMA 4 e-sportnya juara 1 nih. Oh. Nah itu tuh kayak detik-detik mau menang tuh kayak aku sama supporterku tuh kayak gitu, kayak akhirnya kayak gitu aja, kayak yang kita impikan tuh ya ampun juara 1 beneran gitu loh, kayak itu bener-bener nggak bisa tak lupain sih itu. Oke, berarti untuk School Ambassador pemenangnya adalah Ovi, dan juga untuk e-sportnya pemenangnya juga dari Semara Catur ya. Oke, jadi pengalaman itu yang bikin kamu serunya kayak itu ya, deg-degannya dapet bareng-bareng dan pulang bawa prestasi bareng-bareng tuh kayak suatu berkat yang hadiahnya double berarti ya, SMA 4 ya. Happy aja gitu. Oke. Jadi nggak ada pengalaman yang kayak gimana gitu ya. Sepatumu ketinggalan,
baju ketinggalan gitu nggak ada ya? Aman semuanya. Oke. Terus menurut kamu nih, menurut Ovi, saingan terberat dari ketujuh School Ambassador ada nggak yang membuat kamu, aduh kayaknya kalau ini aku agak insecure deh kalau sama dia masuk finalnya gitu? Kebetulan emang aku sudah kenal ketujuh-tujuhnya dan memang wah kualitasnya bagus-bagus semua. Itu menurutku terberatnya semua sih. Malahan karena ya? Emang malah tujuh-tujuhnya nih berat banget gitu loh, kayak aduh aku lawan ketujuh-tujuhnya bisa enggak gitu loh. Tapi karena memang akunya sendiri eventnya udah happy, udah dapat banyak benefit dari situ, jadi aku tidak memfokuskan untuk dapat juara. Jadi kayak aku di situ dapat temen, dapat pengalaman, dapat banyak foto-foto dan konten-konten lucu dari Battle of School tuh, jadi aku lebih enjoy aja gitu loh, nggak terbebani saingan terberat dan lain-lain nggak fokus untuk yang aku harus jadi yang terbaik dari mereka, nggak gitu ya, tapi have fun aja, yang penting nunjukin yang terbaik tidak secara berlebihan gitu ya, jadi rata lah ya. Tapi sebut nama boleh nggak sih? Kalau dari kualitas aku pilihnya Sofi dari SMA 1. Sofi dari SMA 1, kenapa? Karena dia bisa ngedance, anaknya juga pintar, humble, dan ya gimana ya, aku paling nyaman sama Sofi sih memang. Malahan ya? Iya, paling nyaman, tapi menurutmu malah itu adalah saingan terberatmu? Iya. Oke. Dia pakai brain juga, kayak nyambung aja gitu ngobrolnya. Tapi kamu juga dance juga kan, Ovi? Iya. Oke, tapi kalau untuk Sofi, menurut kamu itu adalah bukan rival ya, kayak temen yang kayaknya multi talent itu. Malah kamu kayak mengagumi gitu nggak sih? Kayak, ada ya orang kayak gini gitu, kayak jadi ngefans gitu. Memang dia ini humble ternyata ya. Capek gue. Ternyata orang sambil dia tuh ada, guys. Kalau gue udah jadi Lovi, gue udah akan ndanga melakuku ya toh, udah akan pamer ke semua orang. Terus kamu, who are you? Udah gitu gak sih? Tapi ternyata dia enggak, makanya dia jadi juara ya. Penilaiannya tuh apa sih, kemarin aku sempet agak bingung ya untuk School Ambassador. Itu penilaiannya voting kah? Atau ada memang jurinya? Atau gimana itu, Ovi? Kalau dari Battle of School apa ya, Ada jurinya juga kah? Tolong di-shoot ke Mas Yono. Ada jurinya ya. Ada kriteria penilaiannya supaya apa? Terus dan yang menjadikan si Ovi ini juara 1 seperti itu. Oke. Next question. Pernah nggak sih merasa insecure sama diri kamu yang sekarang? Aduh kok aku lagi jelek banget ya? Aduh rambutku lagi bad hair day banget ya? Pernah merasa gitu nggak untuk seorang Ovi yang katanya di SMA 4 populer, terus juga pinter? Ini fun fact ya. Ovi ini masuk ke 10 besar paralel di sekolah. Kalau di sekolah kayaknya belum tahu sih, karena memang nggak nggak ada ranking ya? Nggak terbuka. Kalau di kelas iya. Di kelas iya. Tapi menurut kamu, dengan kamu yang prestasi oke, akademik juga oke, pernah merasa insecure nggak sewaktu-waktu gitu? Iya, pernah sih. Insecure-nya tuh kalau semisal aku terlalu banyak aktivitas nih di luar dan aku meninggalkan tugas sekolah dan bikin nilai aku sedikit turun dari yang kemarin, itu menurutku ya kan memang di SMA 4 itu prestasinya kayak kejar-kejaran banget gitu loh. Jadi ketinggalan sesedikit apapun itu bakal ngaruh banget ke nilai. Jadi kalau misal nilaiku anjlok itu kayak paling pressure terberat buat aku. Langsung ngedrop gitu ya? Kayak, aduh aku ngejar yang lain tapi sekolahku tak singkirkan gitu loh, kayak ya itu sih insecure-ku kalau misal nilaiku lebih jelek dari yang lain. Oke, jadi merasa insecure-nya lebih ke situ ya? Nggak yang ke diri kamu yang sampai I hate myself gitu nggak ya? Enggak sih, karena memang dari lingkungan teman-teman, lingkungan keluarga memang dukung aku lebih ke yaudah natural aja, nggak perlu kan biasanya ada yang sekolah harus make up, harus stay itu. Bener. Tujuanku ke sekolah bukan itu soalnya. Kalau memang pinter ya pinter aja, kalau memang baik ya baik aja, nggak usah kuat-kuat. Kalau di rating 1 sampai 1000, rasa percaya dirimu berapa? Kalau di rate sekarang setelah menjadi pemenang dari School Ambassador Battle of School. 800. Iya. Setengah lebih lah ya. Iya. That's good loh. Soalnya untuk remaja sekarang gitu ada yang over kadang, ada yang less banget sampai aku tuh kayaknya nggak bisa deh gitu untuk doing something tuh. Tapi kalau untuk Ovi, kamu melakukan sesuatu tuh pasti sesuai dengan kata hatimu kah? Atau ambisi sementara aja? Atau emang merasa ada saingan? Enggak sih, emang karena aku sudah punya tujuan dari kecil, jadi pengen ya udah fokus aja lurus. Dan kebetulan mama papa
kalau kamu fokusnya itu ya udah cukup satu aja lurus tapi tenanan gitu loh. Oke. Setengah-setengah. Jadi Oke. hasilnya pun akan maksimal. Hasilnya juga akan memuaskan ya. Oke. Nah, kamu di sekolah tadi udah kita spill kalau Aufi ini termasuk murid yang berprestasi, akademik juga oke. Agak ada pusing nggak di kepala? Karena kamu punya kayak target. Aku harus di posisi segini di sekolah. Terus aku juga harus menjadi orang yang berguna. Ikut ini itu berprestasi. Pernah burn out gitu gak sih? Pernah sih, kayak merasa kalau kayak gitu kan otomatis bebanku lebih banyak ya. Kayak yang kakak sebutin tadi, semua berprestasi, udah ini udah nyampe ini. Nanti kalau misal aku membuat satu kesalahan aja yang bisa ngedropkan semuanya, itu kayak aduh gitu loh. Makanya lebih hati-hati aja sih kalau ngomong, kalau bersikap sama orang lain, kayak ya nggak dibuat-buat. Cuman emang aku nggak sedang sih, memang aku selalu menjaga nama baik orang-orang yang sudah mendukung aku, terus prestasi-prestasi yang udah aku dapetin, itu kan dibalik itu semua kan ada banyak tanggung jawab yang harus aku handle gitu loh. Jadi terkadang burn out, tapi karena aku punya teman curhat yang terbaik, ada bunda sama ayah, jadi kayak burn outku aku lampiasin ke situ, aku harus apa. Oke, jadi nggak yang ngedumel sendiri sampai muncullah energi negatif, tapi negatif ini dibagi sama ayah bubun ya? Iya. Oke. Dapat quotes ya saya gatel. Saya ini nggak bisa stay untuk serius ya guys, jadi saya tidak cocok untuk talk show kayak ini. Jadi ya, pokoknya aku pengen adalah kalau ngomong-ngomong tentang SMA 4 itu sebenarnya nyemprot. Ada ekskul apa aja sih di SMA 4? Ekskulnya banyak sih, karena di Semara tuh keseniannya juga cukup kuat, dari band, tari tradisional, modern, saman, itu ada semua. Yang begini-begini ya? Iya. Mau ikut? Bisa, sekurus aku bisa. Di Dele Tengah, gue bancaan. buat tumpuannya. Diumpengi. Oke, ada dance, terus ada apa lagi? Kalau musik ada band sama korsik. Kalau korsik itu drum band. Korsik? Iya. Drum band? Yes. Sekarang namanya korsik? Iya. Zaman gue dulu ya drum band ya? Ya, terus apa lagi tuh? Terus ada ekskul pramuka dan pecinta alam. Oke. Untuk olahraganya, karena fun fact Semara itu punya KKO, itu kelas khusus olahraga. Jadi di Semara itu hampir semua cabang olahraga tuh ada ekskulnya. Oke, renang kayak gitu ya? Setauku ada sih. Oh. Tapi ya nggak di sekolah kan, emang nggak ada kolamnya kan. Mungkin di tempat lain lah ya. Kenapa kita bahas renang sih ini? Oke, kalau kamu sendiri ikutan ekskul apa? Aku ikut ekskul band sama dance. Oh, band biasanya ngapain? Ngebass, gitar. Oh, nyanyi. Bisa nyanyi ya ternyata. Oh, tadi aku sempat di-spill juga nih sama bundanya Aufi. Anakku bisa nyanyi, Mbak. Tak tunjukin videonya, ternyata bagus suaranya. Kamu mau nyanyi nggak di sini? Ayo, mau request apa? Boleh request guys, request. Rungkat, nggak boleh loh rungkat. Oh, kesuantet, udah jadi. Oke. Puji Tuhan. Tapi beneran kamu bisa nyanyi? Iya. Berarti kemarin nyanyi juga pas di Battle of School? DJ gimana nyanyinya aku? Iya kan karaoke ya kan? Yes, ya kan karaoke kan? Oh, berarti biasa kamu nyanyi-nyanyi di wedding gitu juga nggak sih? Biasanya di Sweet Seventeen-nya teman-teman itu. Sebagai talent aja? Ya, sebagai teman dekat, menyumbangkan sedikit suara untuk teman-teman di hari spesialnya. Biasanya aku dimintain tolong bawain dong 1-2 lagu yang kita suka gitu. Tapi teman-teman tahu ya kalau kamu bisa nyanyi ya? Tahu, karena memang dulu sering banget ikut lomba band, dan puji Tuhan di Solo sudah dapat juara 2 sama juara harapan 2. Oke, jadi Aufi ini banyak sekali ya skillnya. Sebentar, aku rangkum dulu guys. Lulupedia. Model iya, kemudian nyanyi iya, kemudian pinter di akademik iya juga. Terus introvert tapi mudah bergaul itu menurutku adalah skill loh. Karena jarang sekali introvert tapi mudah bergaul ya. Itu juga iya. Dan satu lagi, Aufi ini kabarnya dia punya brand sendiri. Brand owner, sebagai owner dan juga sebagai desainer dari brandnya dia ini. Kalau boleh tahu brand apa sih Aufi? Brandku namanya Lovable by Lofi. Lovable by Aufi. Itu dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk clothing tapi handmade. Jadi aku cuma bikin satu piece ya untuk one person. Jadi nggak akan ada kembaran. Nggak akan ada desain lain ya?
Oh, berarti ini kamu gambar sendiri pun? Iya, karena terus jahit sendiri pun, produksi suka sendiri? gambar kan, Heeh. untuk ngisi waktu luang aku biasanya gambar, sketch. Terus kok kata bunda juga fashion designer, kayak ya udah diwujudin aja jadi baju gitu. Oh, jadi bunda juga desainer? Iya, Ayah juga? ayah interior designer. Oh, emang dari keluarga desainer ternyata. Jadi memang ini buah jatuh sepohon-pohonnya ya, saya ambruk. Bro. Terus aku ngintip ya di Instagramnya Ovi ya, owner and designer Lovable. Itu sering ada fashion show nggak sih sama rancanganmu nih? Summer gitu, misalkan summer itu ada sederetan model-model, terus diperagain sama model-model. Kayak gimana sih maksudnya? Ngerti nggak sih maksud gua? Iya, iya. Ngerti ya? Biasanya Kayak kamu menggelar peragaan busana untuk desain kamu sendiri gitu loh. belum sih kalau Oke. itu. Biasanya aku join event karena dari Dinas Pariwisata, apa? Dinas Pariwisata, Solo itu biasanya ngabarin ada event ini, Oh. event ini, kamu mau nggak sebagai yang desainernya? Oke, gitu. oke. Dan kebetulan model-model yang aku pakai itu anak kecil-kecil, jadi Heeh, kayak emang dasarnya suka sama anak kecil, jadi kayak ya udah, mau gitu. Dan itu kamu baru gambar setelah ada permintaan itu dari Dinas Pariwisata aku pasin ya? ke anak-anaknya kira-kira umuran seberapa. Temanya Iya, juga seperti apa biar gitu ya? masuk sama eventnya juga. Wow, dan itu padahal ada berapa desain tuh? Biasanya kalau sekali keluar tuh 10 lebih. Itu kamu rancang dalam waktu berapa hari, Ovi? Biasanya dikasih spend waktu kalau paling cepet banget itu 1 minggu sampai sebulanan lebih. 1 minggu sampai sebulan itu udah jadi baju atau baru jadi desain aja? Sudah jadi baju. Udah jadi baju, udah siap pakai sama model ya? Iya. Wow, luar biasa deh. Dan udah sering juga sama mungkin agensi mana diminta untuk bikin bajunya gitu? Biasanya rutin tiap bulan ada aku ngeluarin karya sih. Oh gitu. Kemarin pas Solo Batik Fest ada juga keluar, Ovi? Solo batik Solo Batik Fashion, Solo Batik apa sih? Solo Batik, SBF. ya SBF. Enggak, Belum ya? belum. Tapi kalau kamu desainnya itu udah motifnya itu khusus batik aja atau ada motif-motif yang lain? Kamu lebih ke apa? Oh, karena aku pakainya suka tabrak warna tabrak motif, aku pakai bermacam-macam kain. Biasanya di satu baju tuh bisa tenun, lurik, shibori, batik itu tak jadiin satu. Jadi Tapi nggak warnanya kepancang yang- satu, yang anak-anak banget lah, bukan yang tua-tua banget gitu, bukan yang old gitu. bukan yang gelap-gelap gitu Iya, ya, tapi yang yang cerah, cerah. pastel kayak gitu-gitu. Nyala di panggung lah, aku suka. Wow, oh ya, makasih ya udah dikasih tahu gitu dong. Jangan tiba-tiba cut. kan saya kaget nah gitu loh. Terus pernah manggung, pernah fashion show juga di Jogja Fashion Week. Pernah. Itu kapan tuh? Sebelum Battle of School kok, kayaknya 1 bulan sebelum Battle of School itu. Dan dengan desainmu yang ke-10 tadi? Iya. Atau itu beda lagi? 11 apa ya? Oke, yang masih buat anak-anak. Iya, masih Ya, anak-anak aku dan lain kali teenager. dibikinin Oh, dong. anak-anak ya? Iya, anak-anak Oke. di bawah 40 tahun saya. Jadi suatu saat kalau aku podcast bajuku moncer Iya, gitu. boleh banget, boleh banget. Boleh ya? Siap, Tapi gratis loh. Iyalah. Oke, jadi ya ampun saya ini tak rangkum lagi ya. Nyanyi bisa, akademik oke. Kemudian apa mana yang mau? Model, desainer, bahkan punya brand sendiri Lovable. Itu rencananya akan dipasarkan nggak sih secara umum gitu, akan diproduksi massal nggak sih di dalam bayangan kamu, Ovi? Iya, itu makanya kan rencana ngambil kuliah dulu nih, S1, S2 itu biar produkku tuh semakin moncer gitu loh. Kayak aku prepare ke situ. Jadi setelah S2 aku balik ke Indonesia untuk nyiapin itu. Oh, jadi udah ada pandangan ya. Aku akan menggambar, akan mendesain desainku dan akan aku pasarkan gitu ya. Jadi kamu belajar bisnis juga berarti ini. Iya, kebetulan papa juga di bidang bisnis juga kan. Jadi belajar dari papa, kamu kuliah aja dulu, ini dimantepin dulu bisnisnya, baru kamu pulang kuliah kan sudah tidak ada beban. Oke. Nanti kamu tinggal jadi wanita karir aja. Oh wow, sudah ada pandangan sejak dini ya. Iya. Luar biasa Ovi. Prestasi-prestasi yang kamu raih selama di sekolah dong. Kalau tadi putri-putri tadi kan udah. Kalau selama di sekolah apa? Mengikuti ajang apa? Aku juara 1 tenis meja kelas meeting. Wow. Oh enggak ya? Prestasi itu, walaupun hadiahnya kalau zaman aku dulu hanya buku 2 sama pensil. Ya sama kok. Oh iya. Tapi sama. Kamu apa kalau di sekolah prestasinya? Aku biasanya di sekolah itu yang ini classmate atau Oh bebas, kayak misalkan di lingkup sekolah aja. Oh, di lingkup sekolah. Heeh. Itu
English speech sama storytelling. Oh, English kamu fluent ya? Ya, karena dari kecil memang we speak English at home with my mom. And also I watching some English movies, so it can. Kasian Nggak teman ada saya ini. translate-nya nanti. Subtitle-nya you nanti confused ya. Ya, you nanti confused. Oke, jadi bahasa Inggris. Oh, emang ada ataukah setiap tahun ada lomba itu di sekolah? Iya, setiap tahun ada. Oke. Bahasa Inggris lancar juga. Wes tak tambahin meneh iki. Wes ya rangkuman prestasinya Natania Lovey. Nah, ngomongin achievement atau pencapaian. Masih ada nggak sih suatu hal yang pengen kamu capai di usia sekarang tapi belum bisa nih lu gitu? Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Karena memang aku pengen banget kuliah dan pengen masuknya yang jalur undangan itu sih yang baru. Jalur undangan? Iya, jalur apa undangan sih? dari kuliahnya kayak SNBP itu loh. Itu kan nggak perlu tes, nggak perlu apapun, udah dapet undangan dari universitasnya gitu loh. Aku pengen nyapain itu. Pengen itu ya, pengen di situ ya. Dan itu masih ada waktu beberapa bulan lagi. Iya, tinggal beberapa bulan. Semoga deh ya. Amin. Semoga yang kamu semogakan ya Ovi ya. Termasuk ini tadi pengen kuliah yang nggak pakai effort gitu ya. Tapi prestasi harus tetap naik dong. Iya, oke. Terus role model atau idola kamu ada nggak sih? Natania Lovey itu mengidolakan siapa? Kalau dari artis, aku ngidolainnya adalah Emma Watson sama Maudy Ayunda. Tapi kalau di sekitar sini, aku ngidolain Bunda. Oke, Bunda pasti dong ya. Kalau nggak nanti kamu nggak disangoni. Iya. Kok gitu? Kamu ngerti nggak Emma Watson siapa? Nggak tahu. Emma Watson siapa? Ngerti nggak? Dong. Oh, iya. Harvard University. Iya kan? Tahu gue. Oke, terus segimana ngaruhnya mereka untuk hidupnya Ovi? Karena aku lihat mereka tuh juga ada tiga yang aku dapat dari mereka tuh brand, beauty, and behavior. Mereka tiga-tiganya dapat gitu loh. Cantik juga, bakatnya juga ada, tapi brandnya juga main. Dan mereka di humanity sama diplomat betul around the world gitu. Jadi makanya aku pengen keluar karena pengen jadi kayak mereka. Oke, nah gitu guys. Kamu kalau punya idola, tirulah yang bagus-bagus sampai bener-bener ngimpact ke diri kamu gitu ya. Gak masalah kamu pengen seperti idola kamu, tapi jangan yang terus ya kayak temen gue yang depan ini idolanya Superman is dead terus macam Superman is dead, itu kan nggak pas ya. Maaf ya, Christian Ardi. Palu rumahnya guys dia. Sama. Nih, pertanyaan penting nggak penting lagi. Kalau boleh membranding diri Ovi, kamu pengen orang-orang kenal Natania Lovey ini sebagai apa sih? Ya, aku pengennya sebagai pribadi yang hangat sih, karena memang pengennya tuh orang-orang yang di sekitarku tuh nyaman kalau ada aku, nyaman untuk cerita, untuk curhat, untuk apapun lah, dan mereka bersyukur punya aku gitu. Aku pengennya di image orang-orang bersyukur punya aku. Ih, bagus ya, baru kali ini lah aku dapat insight gitu ya. Orang-orang pengen mengenal aku ya, aku adalah pribadi yang hangat dan orang-orang tuh beruntung punya teman aku gitu. Enggak yang aku tuh orangnya yang begini dan begini, jadi aku mengharap orang tuh mengerti aku, enggak yang kayak gitu. Aku kebanyakan ketemu orang-orang yang seperti itu. Tuh, ya. Natania Lovey dalam 3 kata. Dalam 3 kata. Happy, humble, and lovable. Oh, she know what she want loh. Aku baru kali ini ketemu anak remaja seusia aku. Wow. Yang dia tahu maunya dia tuh apa. Ngerti gak sih maksud gua? Ngerti lah ya? Ngerti. Oke, pertanyaan terakhir. Yes. Apa yang diharapkan dari Battle of School, baik dari semuanya aspek, dari panitianya, nyebutnya apa sih panitia? Pitulasan kali ya? Kru. Apa yang diharapkan dari Battle of School, baik dari a whole event maupun dari krunya maupun dari teman-teman kamu sesama kompetitor gitu kan, sesama peserta gitu kan? Ada nggak sepatah 2 patah kata yang kamu harapkan? Mau next dong bikin lagi, aku mau ikut lagi, tapi yang mungkin untuk bukan yang sekolah gitu ya, untuk yang mahasiswa-mahasiswa. Mengingat kamu bentar lagi akan jadi mahasiswa gitu. Biar kamu bisa gitu ya. Biar kamu bisa ikut lagi. COC dong jatuhnya. Ada nggak? Overall udah bagus banget sih Battle of School. Cuman kedepannya mungkin kalau ada acara-acara jangan mendadak-mendadak ya kayak ya. Tolong dilirik di situ. Di situ salah satu krunya di situ. Emang ada yang mendadak? Ada biasanya, Adek photoshoot
hari ini jam segini di sini bisa nggak ya gitu. Oh, itu emang sengaja. Mas sekolah Itu emang sengaja gitu. agar teman-teman terbiasa menjadi celebrity. Oh gitu. Iya, kalau celebrity kan So, gitu. it will be the training ya. Oke. Learning by doing itu perlu ya toh. Alright. Jadi kamu do something sambil belajar sesuatu. Ayo, Photoshop saiki. Tapi Tapi cak-cak gitu loh, Kak. Catet gitu. Iya. Jadi ini memang mungkin sengaja dia. Begitu. Memang programnya begitu. Tapi didengerin Mas Yon. Masukan tetap di Seneni pokoknya ya. Oke, Ovi, senang banget ngobrol sama kamu dan nice to meet you Tante. Pokoknya semua achievement, semua yang kamu semogakan tahun ini ataupun tahun kapan semoga tercapai ya. Iya. Pokoknya terima kasih juga. sekali dan terima kasih untuk energi positifnya untuk aku yang 80% negatif, 20% sambat dan sisanya tukang rasan-rasan. Iya loh, aku dapat energi positif yang aku serap. Oke. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya guys. Terus kita akan ngobrolin banyak juga. Aku masih ada utang sama Battle of School, masih ada beberapa episode lagi. Jadi kita akan ketemu lagi di solo event X Battle of School dengan tamu-tamu luar biasa dari sekolah-sekolah yang lain. So jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tapi jangan hate comment karena aku orang yang overthinking. Terima kasih dan bye-bye. Thank you, Ovi. Thank you.